Pernah kepikiran nggak? Duh, aku tuh suka banget main musik. Tapi aku juga penasaran banget gimana ceritanya musik bisa beda-beda di tiap daerah, apa hubungannya sama masyarakatnya? Kalau kamu pernah mikir gitu, selamat. Ternyata emang ada loh jurusan yang khusus buat orang-orang kayak kamu. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya. Apa sih sebenarnya etnomusikologi itu? Anggap aja ini jembatan yang nyambungin dua dunia yang kamu suka, dunia musik dan dunia budaya. Intinya gini, etnomusikologi itu pada dasarnya adalah kawin silang antara musikologi alias ilmunya musik sama antropologi atau ilmu tentang kebudayaan. Jadi kamu tuh nggak cuma belajar soal tangga nada atau chords, tapi kamu juga bakal belajar kenapa musik di satu daerah bunyinya begini, sementara di daerah lain bunyinya begitu. Kamu bakal paham gimana musik itu jadi bagian dari denyut nadi kehidupan sebuah masyarakat. Nah, biar makin kebayang, bidang ini juga sering banget disebut antropologi musik. Dari namanya aja udah jelas ya, ini tuh nunjukin seberapa dalam kita bakal menyelami hubungan antara musik sama manusia dan kebudayaannya. Keren kan? Terus kalau masuk jurusan ini, belajarnya ngapain aja sih? Yuk kita intip sedikit perjalanan seru yang bakal kamu alami nanti. Kurikulumnya tuh lengkap banget, jadi kamu bakal dapat teori yang kuat, tapi di saat yang bersamaan kamu juga bakal langsung praktek, langsung mainin alat-alat musiknya. Jadi benar-benar seimbang. Di awal-awal kamu bakal bangun fondasi yang kokoh banget. Ada mata kuliah kayak pengantar etnomusikologi, sejarah musik Nusantara, sampai sosiologi musik. Di sini nih kamu diasah buat bisa menganalisis, bahkan mengkritik musik, tapi dari kacamata budaya. Ibaratnya kamu jadi detektif cerita di balik setiap lagu. Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Coba bayangin, kamu bakal belajar langsung mainin gamelan atau karawitan gaya Jogja, Solo, bahkan Bali. Nggak cuma itu, kamu juga bakal nyobain musik-musik khas dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sampai belajar alunan syahdu musik kulintang dan keroncong. Wah, ini sih petualangan musik keliling Indonesia tanpa harus naik pesawat. Oke, pertanyaan sejuta umat. Setelah lulus dengan semua ilmu dan skill unik ini, terus kerjanya jadi apa? Tenang, prospeknya kreatif banget. Yuk kita lihat beberapa kemungkinannya. Jadi, ada setidaknya 4 jalur utama yang bisa kamu tekuni. Pertama, jadi komposer musik, misalnya buat film atau teater. Kedua, ya jelas jadi musisi profesional, entah itu di orkestra, band, atau sebagai pengiring. Ketiga, jadi guru musik, berbagi ilmu kamu ke orang lain. Dan yang keempat, bisa juga jadi pengarah seni atau art director, karena kamu punya pemahaman yang dalam banget soal budaya dan estetika. Gimana? Udah mulai kebayang serunya? Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih bisa kuliah jurusan keren ini di Indonesia? Mari kita lihat beberapa kampus terbaiknya. Ini dia beberapa perguruan tinggi negeri yang top buat jurusan etnomusikologi. Tentu aja ada dua raksasa seni, ISI Surakarta dan ISI Yogyakarta. Terus buat yang di Kalimantan ada Universitas Mula Warman di Samarinda. Dan di Sumatera ada Universitas Sumatera Utara di Medan yang akreditasinya udah unggul. Masing-masing punya keunikan dan kekuatannya sendiri. Jadi, intinya dimanapun kamu kuliah nanti, pengalamannya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Kamu nggak cuma bakal jadi jagoan musik Nusantara, tapi wawasan kamu juga bakal terbuka lebar sama musik-musik dari seluruh penjuru dunia. Bener-bener belajar jadi warga dunia lewat musik. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dari ribuan suara dan budaya yang ada di dunia ini, suara yang mana yang akan kamu pilih untuk jadi bagian dari cerita hidupmu? Mana yang mau kamu dalami, kamu jaga, dan kamu ceritakan lagi ke dunia? Coba deh direnungkan.